Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVmu dimanapun Anda berada. Senang sekali pada sore hari ini bersama saya Syifa Agristia kita dapat menjumpai di acara Coffee Talk on TV. Dan ini pertama kalinya ya saya berada di acara ini. Dan acara ini adalah persembahan dari MCCC atau Muhammadiyah COVID-19 Comment Center yang juga didukung sepenuhnya oleh TVmu. Dan tentunya bagi Anda pemirsa TVmu yang sudah menyimak acara kesayangan kami, silahkan Anda dapat menonton langsung, bisa dipilih di platform yang paling nyaman yang bisa Anda gunakan. Pertama ada di Facebook, di TVmu Stasiun UAD, lalu kemudian juga ada di YouTube TVmu Jogja, dan biasanya nih untuk para millennials suka live streaming IG atau Instagram bisa di @tvmu_uad_jogja. Jangan lupa untuk di follow ya. Dan kemudian sebelum kita mengenalkan para pembicara kita pada sore hari ini, saya mau mengenalkan dulu partner host saya nih, atau biasa dipanggil co-host. Di sini sudah ada Bapak Budi. Saya Budi. Yeay, yang sudah ganteng sekali hari ini demi para demi bertemu Bu Ama. Iya. Demi bertemu pertama Nah, betul sekali. Iya, betul sekali. Dan seperti biasa ya Pak Budi, Ya. kita berdiskusi lebih dalam tentang COVID-19. Dan pemirsa juga bisa berinteraksi dengan kita, Mbak Syifa. Betul sekali, Anda bisa berinteraksi dengan kami melalui telepon di 081 0852 2507 9119 atau yang sudah tertera di layar kaca Anda. Ya, Pak Budi, pada sore hari ini temanya adalah darurat diteruskan atau transisi pilihannya. Kita belajar dari peningkatan kasus COVID-19 di Surabaya. Dan pada sore hari ini kita sudah bersama 4 pembicara yang keren-keren, Pak Budi. Top ini. Apalagi yang di studio ini, Ya. sudah yang paling cantik di antara pembicara-pembicara yang lain. Pastinya itu. Oke, di sini sudah ada Ibu Ama atau Ibu Rahmawati Hussein MCP PhD. Ya. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Syifa. Suasananya panas di sini walaupun ber-AC ya Bu. Tapi kalau Bu Ama, Karena semangat. ya, Iya. kalau Bu Ama semuanya membara, bajunya aja merah. Iya Bu, membara. Iya. semangatnya itu sampai panas ke sini. Harus perang melawan Nah, corona. perangi corona masih. Perangi corona masih. Bukan dokter corona ya, corona. Iya, Ibu Ama sebagai unsur pengarah juga di BNPB ya Bu. Ya. Iya, Mbak Syifa. Kalau kegiatannya di BNPB sendiri maupun kalau yang saya tahu Ibu itu aktif mengikuti kegiatan-kegiatan internasional. Nah, itu apakah sudah masih online terus atau sudah ada yang off air Ibu hingga saat ini? Sampai saat ini kita masih online kegiatan saya sebagai unsur pengarah, jadi tiap minggu kita juga bertemu dengan unsur pengarah yang lain melalui Zoom ya, kita Zoominar juga untuk memberikan masukan-masukan yang masukan-masukan kepada unsur pelaksana dalam hal ini gugus tugas apa yang sebaiknya dikerjakan. Kita juga berdiskusi dengan atau mendapat pengalaman dari negara-negara lain, jadi kita mengundang pembicara dari seluruh dunia. Itu tiap minggu ada giliran orang Indonesia yang tinggal di Amerika, di Polandia, di Cina ya, di Thailand, di mana saja baik di Asia. Kemudian untuk tingkat ASEAN kita juga masih Zoominar juga bagaimana ASEAN bekerja sama untuk memerangi corona di tingkat ASEAN, baik kerjasama pemerintah dengan pemerintah, pemerintah dengan NGO, pemerintah dengan masyarakat atau people to people. Kemudian di tingkat global juga kita ada mendorong juga untuk pemberian dana-dana, karena saya di Dewan Pengarah SERV itu dana kemanusiaan global, Ya. itu memberikan bantuan ke berbagai daerah yang masih korban perang tapi juga kena COVID. Sehari kira-kira berapa kali Zoom meeting, Mbak Ama? Minimal jadi itu sasaran. 3 sampai 4 itu. Bisa 3 dibayangkan sampai 4 itu. ya. Dengan satu sekali durasi Zoom meeting bisa sampai 2 jam ya, 2 Mbak Ama? jam. Bisa ya 1 sampai 2 jam, Oke, paling cepat baik. 1 jam. Kalau begitu matanya lelah nggak Ibu? Luar biasa. Luar biasa. Tetapi tidak ini. kalah luar biasa dari Mbak Ama juga 3 narasumber kita yang ada di sana itu. Betul. Kita sapa yang pertama Dr. Athoillah. Dr. Athoillah ini adalah ahli epidemiologi. Dr. Athoillah magister kesehatan dari FK UNER. Dari UNER. Ya, assalamualaikum Dr. Athoillah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, ini di rumah apa di mana, Dok? Ya, di rumah. Ya, Di jadi rumah masih- saja. Kalau kondisinya di Surabaya ini sudah mulai ramai atau bagaimana Dok? Ya, jadi apa ya, semacam euforia begitu ya. Ya. Di apa
yang kalau sebelum-sebelumnya itu di tiap kampung, walaupun memang itu salah pemahaman ya, Ya. tapi orang memasang portal-portal di tiap jalan masuk ke gang atau jalan-jalan kecil, tapi dengan adanya bukan pelonggaran PSBB, tidak diperpanjang lagi, ini portal-portal sudah mulai dibuka. Kemudian kemarin malam itu berdasarkan beberapa laporan itu sudah mulai lagi muncul Dokter Athoillah. Ya. Ya, Dokter Athoillah. Ya, saya kira sebelum panjang lebar sama dengan luas, Dokter Athoillah akan sharing tentang data Surabaya. Ini kita sapa dulu dua narasumber kita yang di sebelahnya Dokter Athoillah. Ya. Ya, ini ada Dokter Corona Rintawan Spesialis Emergency. Beliau adalah Wakil Ketua Muhammadiyah COVID-19 Command Center PP Muhammadiyah. Assalamualaikum Mas Oni, Dokter Corona. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Budi. Sehat, Mbak Dokter? Siva. Sehat ya, Dokter? Bu Nora semua. Ya, alhamdulillah. Itu lagi di mana, Dokter? Lagi di rumah sakit. Lagi di Tugas rumah sakit. Wah. Seragamnya sudah kelihatan kalau beliau sedang di rumah sakit. Mantap sekali ya. Sambil di rumah sakit, sambil tetap bisa menyempatkan waktunya untuk bisa berbagi bersama kita. Dan di sebelahnya Dokter Corona beliau adalah Bapak Tamhid. Beliau adalah Ketua Muhammadiyah COVID-19 Command Center Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Ya, Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini nampak semangat sekali. Sehat ya Pak? Alhamdulillah Mbak Siva sehat, kita jaga terus. Terima kasih. Senantiasa dan selalu sehat. Amin. Karena ada kewajiban di pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, itu diwajibkan yang sudah dilakukan adalah rapid test sudah 2 kali, dan alhamdulillah dari ke-12 pimpinan harian semuanya sehat. Alhamdulillah. Luar biasa. Cuma 1 Haji. Oh iya. Iya. Ya, oke. Baik, terima kasih Pak Tamhid. Nanti kita bahas tentang bagaimana kiprah MCC PWM Jawa Timur. Tapi ini sekarang kita ke Mbak Siva, kita ke Dokter Athoillah. Iya. Nah, Dokter Athoillah, kira-kira sejauh ini kalau kita kemudian mereferensi beberapa informasi sebelumnya bahwa PSBB di Surabaya ini sudah hapus kalau nggak salah ya. Tapi dari data sendiri mungkin Dokter Athoillah bisa sharing ke kita dan pemirsa TVmu, sebenarnya data persebaran COVID-19 di Surabaya seperti apa, Dokter Athoillah? Ya, jadi kalau kita lihat sekarang bahwa kita mulai dari kemarin saja ya, setelah PSBB sudah mulai dilonggarkan atau sudah mulai tidak diperpanjang, itu langsung Surabaya itu mencatatkan angka kasus yang ya mungkin tertinggi ya selama ini ya, yaitu sekitar 220 kasus baru. Ya, memang tidak bisa langsung dimaknai bahwa begitu PSBB selesai kemudian kasus itu langsung muncul, karena memang itu tentunya dari beberapa spesimen-spesimen yang sudah diambil beberapa hari sebelum akhir dari PSBB itu sendiri. Tetapi paling tidak itu menunjukkan bahwa sebenarnya Surabaya belum siap ya secara epidemiologi untuk melakukan pelonggaran-pelonggaran, karena tren kasusnya itu masih tinggi ya. Sementara di sisi lain kesadaran masyarakat terkait protokol kesehatan masih sangat rendah. Kita ketahui bahwa syarat dari WHO agar suatu daerah itu bisa melonggarkan pengetatan epidemiologi adalah salah satunya masyarakat di daerah tersebut harus well educated, ya harus sangat teredukasi, dan di situ juga harus empower, ya harus terberdayakan, sehingga tidak lagi dalam artian pengendalian protokol kesehatan itu berbasis pada represi atau reward and punishment, tetapi masyarakat harus menjadi bagian
dari pelaksanaan protokol kesehatan itu sendiri secara swadaya. Nah, itu yang jelas sampai saat ini belum muncul di Surabaya. Jadi secara epidemiologi maupun secara sosiologi memang saya kira sebenarnya belum siap untuk dilepas ya. Ya, oke. Ini menarik nih. Jadi ada epidemiolog dan ada unsur sosiologinya. Kita mencoba ke Pak Tamhid ini. Pak Tamhid, kalau di Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah sendiri se-Jawa Timur lah, kalau boleh dibilang demikian. Bagaimana kondisinya ya di sana ya? Termasuk sebenarnya seberapa besar angka pasien COVID yang ada di Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah, kalau dibilang tentang pasien COVID, Pak Tamhid? Ya, di Muhammadiyah Jawa Timur itu memiliki 32 rumah sakit yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai rumah sakit rujukan 7. Tetapi dari ke-32 rumah sakit itu akhirnya semua menerima pasien yang terpapar COVID-19 ini. Dari 32 rumah sakit yang dimiliki oleh Muhammadiyah Jawa Timur, ada 1.377 yang rawat jalan. Nah, kemudian ada 666 itu yang rawat inap. Nah, kemudian yang hari ini sampai hari ini ya, untuk hari ini yang masih dirawat di 32 rumah sakit Muhammadiyah itu ada 192 pasien. Jadi memang sangat tinggi di Jawa Timur, terutama di Surabaya dan sekitarnya. Jadi di Siti Khadijah Sidoarjo ya hari ini itu ada 166 ya yang dirawat. Ini luar biasa banyaknya, karena memang pelimpahan dari Surabaya yang disampaikan oleh Dr. Toila tadi itu memang sangat tinggi sekali. Ya. Nah, kemudian yang kedua itu ada di Malang, kemudian ada di Kediri Kota, dan kemudian di Ponorogo itu juga banyak. Nah, selain itu semuanya ada. Ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah Jawa Timur dengan rumah sakitnya sejak awal sudah peduli. Meski yang ditunjuk hanya 7, tapi semuanya kita siapkan menjadi rumah sakit yang siap melayani pasien COVID-19 ini. Ya, ini luar biasa. Jadi kira-kira ciri khas Muhammadiyah ya begini nih. Iya, kalau walaupun kemudian yang ditunjuk 7, tapi memberikan lebih daripada 7. Ini menariknya Muhammadiyah. Tapi ini kita mencoba untuk ke Bu Ama, Mbak Siva, Bu Ama. Oke, Bu Ama. Tadi ini kan kalau kita lihat statementnya Dr. Atoilah ya, sebenarnya kalau dari epidemiolog dan sosiolog ditambah Pak Tamhid tadi itu yang menyampaikan masih tingginya dirawat. Sebenarnya kebijakan ini pas nggak, Bu Ama? Jadi pemerintah sebetulnya sudah berhati-hati untuk menyatakan ya. Jadi tadi saya dapat kiriman dari unsur pelaksana BNPB barusan ketika kunjungan Presiden, boleh dicabut PSBB itu sebetulnya kalau ada prakondisi yang ketat. Jadi sebenarnya boleh dicabut kalau memang masyarakatnya sudah disiplin. Nah, di Indonesia ini masyarakatnya pertama yang disampaikan Dr. Atoilah tadi belum disiplin. Betul. Apalagi dibuka itu tambah euforia yang luar biasa, malah seperti dibolehkan sepenuhnya, padahal tujuannya itu tetap kalau mau dicabut PSBB dan mau beralih ke transisi, itu yang disampaikan Presiden itu tetap harus ada prakondisi yang ketat. Yang kedua ada perhitungan yang cermat antara data dan fakta. Jadi 2 poin tadi sudah disampaikan hari ini di gugus tugas supaya daerah-daerah itu tetap melakukan prakondisi yang ketat. Baik, nanti setelah ini kita akan menanyakan kepada Dokter Corona apakah resiko dari pelonggaran PSBB ini atau perhentian justru ya. Tapi tunggu sesaat lagi pemirsa TV-mu setelah yang satu ini. Sebagai upaya pencegahan penyebaran COVID-19, langkah penyemprotan disinfektan di berbagai tempat terus dilakukan.
Muhammadiyah COVID-19 Comment Center bekerja sama dengan berbagai pihak melakukan penyemprotan disinfektan di berbagai tempat, seperti fasilitas umum, tempat ibadah, dan sekolah-sekolah. Sampai saat ini, penyemprotan disinfektan telah dilakukan di 48.954 titik, di antaranya 10.422 tempat ibadah, 32.092 fasilitas umum, 5.959 sekolah, serta 481 gedung amal usaha Muhammadiyah. Ingat, disinfektan hanya untuk benda mati dan simak panduannya di Instagrammu COVID-19. Tetap jaga jarak, jaga kebersihan, selalu cuci tangan dan menggunakan masker. Bersatu perangi Corona. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center memberikan informasi terupdate mengenai penanganan COVID-19, mulai dari pelayanan kesehatan, ketahanan pangan hingga pencegahan COVID-19 di masyarakat. Informasi dikemas dalam bentuk live press conference yang tayang 1 kali dalam 1 pekan dan disiarkan langsung dari Kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta. Baik, masih di Coffee Talk on TV, pemirsa TVmu, dimanapun Anda berada, dan tadi kita sudah mendengar penjelasan dari Ibu Ama terkait tentang apakah sudah tepat kebijakan mencabut pelonggaran PSBB ini. Nah, kemudian kalau tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Athoillah bahwa kasus ini semakin meningkat begitu di Surabaya maupun di Jawa Timurnya sendiri. Nah, kalau menurut Dokter Corona, ini sebenarnya dengan adanya pelonggaran seperti ini, apa sih resikonya, dokter? Ya, jelas nanti resikonya tentu yang akan tertular juga akan semakin banyak jika apalagi masyarakatnya tidak tertib ya, tidak tertib dalam menjalankan protokol kesehatan. Mungkin sekilas seperti diketahui per hari ini kita total sudah 34.000 secara nasional ya, 34.316 terkonfirmasi positif. Ada kenaikan yang signifikan, 1.240 kasus untuk secara nasional hari ini ya. Secara nasional juga kita melihat dari yang terkonfirmasi ini 58,9% itu membutuhkan perawatan dari yang ringan sampai yang sedang. Sedangkan rate kesembuhan kita secara nasional itu masih 35,3%. Artinya apa? Akan lebih banyak yang membutuhkan perawatan daripada yang sembuh. Nah ini tentunya akan menjadi satu masalah di beberapa hari kemudian jika semakin terjadi peningkatan kasus yang terkonfirmasi, sedangkan yang meninggal 5,7% ya masih sama seperti yang kemarin. Itu pun dengan catatan ODP dan PDP tidak masuk dalam grafik. Artinya apa? Jika ini nanti dibiarkan PSBB dihentikan tanpa adanya pengawasan secara regulasi terhadap pelaksanaan protokol kesehatan, ya ledakan-ledakan kasus ini akan muncul. Gitu. Ini pun dengan sekarang ada penambahan 1.240, jika kita trace back ke belakang, itu pun kemungkinan itu karena penularan yang seminggu yang lalu atau 2 minggu yang lalu. Artinya kan seperti penjelasan Dr. Athoillah tadi, betulnya ini peningkatan yang seminggu yang lalu, bahkan peningkatan pada saat PSBB masih berjalan. Itu. Ya. Pada saat PSBB yang berjalan saja juga masih meningkat secara tajam, apalagi dilonggarkan. Ya, ini menarik nih. Tentunya. Ya, kalau ini menarik ketika kemudian tadi Dr. Corona menyampaikan mengenai lamanya perawatan, kemudian peluang ke depan masih tinggi. Saya mau ke Pak Tamhid ya, Pak Tamhid.
kira-kira kalau kemudian kekhawatiran ini ya, kekhawatiran kemudian lamanya perawatan, angka yang semakin naik, kalau Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah sendiri di Jawa Timur secara umum atau di Surabaya sendiri, apa yang sekiranya bisa dilakukan atau kontribusi apa yang mau dilakukan oleh teman-teman dari Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah, Pak? Ya, pengaruh dari COVID-19 ini terhadap rumah sakit Muhammadiyah memang beragam. Ada yang rumah sakit yang memang telah mengantisipasi dan kemudian mempengaruhi jumlah kunjungan pasien. Itu memang ada yang sekarang ini turun sampai 30%. Tetapi ada yang mengantisipasi dengan berbagai macam modifikasi kepada masyarakat dan menjamin bahwa pasien-pasien yang dirawat COVID ini disendirikan, tempatnya tersendiri, dan kemudian untuk yang reguler juga disendirikan, maka ini ada peningkatan yang luar biasa. Memang ada pengaruhnya, terutama yang ada di Surabaya dan sekitarnya. Nah, oleh karena itu Rumah Sakit Muhammadiyah ini sekarang ini selalu kita berdiskusi untuk melakukan kolaborasi bersama bagaimana caranya supaya rumah sakit ini tetap bertahan seperti sedia kala, tetapi juga bisa melayani pasien-pasien yang kena COVID ini. Termasuk yang ini memang terus dilakukan dan kita semua terus saling berdiskusi dan memberikan masukan antara satu direktur dengan direktur yang lain. Kita minta kepada MPKU yang dimotori oleh MC3 ini untuk senantiasa kita melakukan diskusi dan penyampaian berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi bersama. Nah, rumah sakit itu tentunya membutuhkan ya dukungan dari kita semua, dari pemerintah terutama. Kalau rumah sakit yang sudah ditunjuk sebagai rujukan itu masih dapat kiriman APD dan lain sebagainya, tetapi yang dari 32 yang tidak ditunjuk itu ini kita selalu berusaha untuk memberikan ya bantuan layanan dan mencarikan berbagai macam kebutuhan supaya mereka tetap sehat, protokol kesehatannya tetap dijaga dan memberikan edukasi kepada masyarakat supaya mereka juga tidak perlu takut untuk datang ke rumah sakit. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah mulai tumbuh kepercayaan masyarakat terhadap rumah sakit Muhammadiyah. Berarti dari segi tim medisnya pun juga akan semakin terlindungi gitu dengan adanya APD yang dibantu. Ya, Dokter Athoillah, ini kalau kita ke Dokter Athoillah, Mbak Sipa, Dokter Athoillah, sebenarnya faktor apa lagi sih sebenarnya kemudian penyebaran COVID di Surabaya ini ya? Ini kan setelah trennya dari DKI beralih ke Surabaya, Jawa Timur ya. Sebenarnya selain faktor epidemiologi dan sosiologi tadi, sebenarnya ada faktor apa yang kemudian di Surabaya ini angkanya juga belum berkurang ini, Dokter Athoillah? Ya, jadi gini, mungkin kalau kita runut secara dari aspek waktu, kita mungkin masih ingat bahwa setelah Jakarta kemudian ramai kasus COVID-19 ini, maka daerah kedua yang kemudian melaporkan COVID-19 ini adalah Surabaya. Jadi artinya walaupun waktu itu belum sebanyak Jakarta, tapi sebenarnya Surabaya ini juga menjadi second city ya di Indonesia ini yang kemudian menjadi second, mumpung waktu itu belum bisa disebut sebagai epicentrum, tetapi potensial epicentrum ya waktu itu, karena ini terkait dengan bahwa Surabaya sama seperti Jakarta itu menjadi port ya, menjadi hub dari orang-orang yang bepergian baik dari luar negeri ke dalam negeri maupun antar daerah di dalam negeri sendiri. Ya, ini yang menjadi sangat mempengaruhi faktor mobilisasi sosial. Nah, kemudian setelah penerbangan dibatasi, transportasi udara dibatasi, muncul fenomena sosial ya, yaitu mudik. Nah, seperti kita ketahui bahwa beban terbesar
ya kota yang memiliki beban terbesar untuk menampung para pemudik dari ibu kota itu adalah Jawa Timur, khususnya Surabaya. Ada sekitar 25% ya kalau kita lihat dari data di internet, data mobilitas masyarakat yang kita bisa lihat dari pergerakan mobile phone ya. Jadi artinya ini data valid karena kita menggunakan teknologi digital dalam hal ini. 25% pemudik itu arahnya adalah ke Jawa Timur, khususnya Surabaya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kemudian itu awal Ramadan ya. Kemudian belum lagi yang kemudian pas Idul Fitri ya. Ini kemarin juga muncul mobilisasi dari ibu kota. Jadi ada satu anekdot begitu ya, bahwa sebenarnya Jakarta turun karena para OTG ini pindah ke daerah-daerah, khususnya ke Jawa Timur ya. Ya, ini yang juga perlu diwaspadai. Mungkin ini sekedar anekdot ya, tetapi dari data mobilisasi tersebut itu juga harus kita waspadai bahwa ketika nanti ada arus balik ke Jakarta, ya Jakarta yang sekarang ini kasusnya memiliki tren penurunan, walaupun tanggal kemarin itu juga naik juga sama seperti Surabaya. Jakarta harus siap dengan adanya second wave ya, gelombang kedua dari virus corona ini yang bukan berasal dari perubahan mutasi virus itu sendiri, tetapi dari pergerakan virus yang dibawa oleh pemudik yang balik ke ibu kota. Ya, jadi faktor mobilisasi di sini yang menjadi pengaruh yang saya kira cukup signifikan terhadap peningkatan kasus di Surabaya ini. Ya, artinya ada peluang daerah-daerah yang lain juga akan mengalami demikian ya, kalau kemudian kita mereferensi kepada arus balik yang kemungkinan juga akan terjadi kembali ya. Betul. Ya. Betul. Cuman kita perlu yang khusus untuk Surabaya karena ini adalah kota yang populated ya, cukup banyak populasinya, mungkin peningkatan kasusnya akan lebih signifikan dibanding kota-kota lain yang mungkin kepadatan penduduknya lebih rendah dibanding Surabaya. Oke, ini menarik, tapi saya kira mengenai kebijakan ya. Ketika kemudian Dr. Athilah mengatakan Jakarta pun juga punya peluang yang sama akan naik lagi. Bu Ama ini pakar kebijakan. Ya, kalau dari Bu Ama sendiri, apakah setiap kebijakan yang telah diterbitkan itu memungkinkan Bu untuk direvisi ulang? Iya. Jadi kebijakan itu bisa direvisi karena kebijakan itu memang dibuat untuk mengatur, untuk membuat arah yang berdampak yang baik ya. Jadi seperti di pusat itu kalau memang kebijakan masa transisi itu belum bisa ya dikembalikan ke tanggap darurat lagi. Jadi prinsipnya tanggap darurat itu masih tetap berlaku apabila kasusnya itu belum menurun sebetulnya. Jadi kalau kasus COVID itu belum menurun sebetulnya masih tanggap darurat. Jadi boleh ke transisi gitu kalau sudah ada tanda-tanda penurunan. Jadi memang kepala-kepala daerah itu harus berhati-hati menentukan ini sudah boleh dibuka apa belum. Kalau prakondisinya juga belum ada. Jadi prakondisi tadi tetap protokol kesehatan, misalnya harus bermasker, kemudian jauhi kerumunan, kemudian tetap menyediakan cuci tangan dan hand sanitizer bagi tempat-tempat kerja yang dibuka ya, kemudian hindari kerumunan, juga imunisasi ataupun peningkatan kekebalan tubuh, imunitas itu juga terus dilakukan secara masif. Itu kalau tidak dilakukan sebetulnya belum boleh buka PSBB. Sebetulnya ada prasyarat atau prakondisi yang ketat, tapi itu kan orang itu sudah ditinggalkan. Jadi kalau sudah diangkat PSBB terus boleh bebas itu tadi yang sebetulnya kurang tepat. Dan kalau seperti di Jogja kebijakannya juga kalau sampai meningkat lagi, ada yang positif lagi, akan gubernur dalam hari ini Sri Sultan akan menerapkan PSBB lagi. Jadi memang bisa, jadi ya kebijakan itu bisa direvisi, bukan molak-malik atau pindah-pindah, tetapi memang karena data dan faktanya
berubah. Ya, tadi seperti disampaikan dokter Corona, hari ini 1.400. Kalau seperti itu ya berarti memang belum bisa PSBB dicabut misalnya. Apalagi data itu data ketika PSBB masih jalan. Ya, ini PSBB-nya ini kan baru dicabut 2 harian ya, tanggal 8 Juni. Nah, ini akan selalu direvisi sehingga data dan faktanya itu menjadi landasan untuk pembuatan kebijakan. Baik, kita tahan dulu ya Ibu Ama, karena sebentar lagi ini akan ada jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center telah membagikan ribuan masker kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia sebagai salah satu upaya untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masyarakat. Sebanyak 339.218 masker yang telah dibagikan kepada masyarakat untuk terhindar dari COVID-19. Selalu physical distancing saat di luar rumah agar terhindar dari COVID-19, sehingga keluarga di rumah selalu aman. Bersatu perangi Corona. COVID-19 terasa jelas di sektor ekonomi, terutama kebutuhan pangan masyarakat. Muhammadiyah COVID-19 Comment Center dari pusat, wilayah, daerah, cabang hingga ranting telah membagikan paket sembako kepada masyarakat terdampak COVID-19. Muhammadiyah mentargetkan ada 1 juta paket sembako hingga akhir tahun. Sampai saat ini, 397.317 paket sembako senilai lebih dari 39 miliar rupiah yang telah dibagikan kepada masyarakat di seluruh wilayah di Indonesia. Selamat pagi untukmu yang selalu memulai dengan yang halal. Memulai yang pertama dengan semangat. Memulai menyebarkan inspirasi. Kecantikan sejati dimulai dari inovasi tanpa henti. Kebaikan dimulai dari yang halal. Wardah halal dari awal. Program langkah pasar lebih menganut sistem hukum yang bergerak sivil atau inovasi. Kita akan berbincang berbagai isu-isu aktual dan juga perpakaran di berbagai bidang ilmu ada di Universitas Ahmad Dahlan. Degradasi dan fragmentasi dari plastik-plastik yang tadinya ukurannya besar. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa tingkat literasi ini mendapatkan sesuatu mengajar tetapi juga mengajar, yaitu jangan profesi. Ya, Bapak salah satu pengajar atau dosen dari Universitas Ahmad Dahlan ya, dan sekarang sebagai kandidat. Baik, masih bersama kami sahabat Bersama TVmu. Iya. Aduh, saking bersemangatnya ini sampai kegeser-geser gitu loh. Karena saya nggak sabar lagi untuk menanyakan ke Dokter Athohillah. Baik, Dokter Athohillah. Satu pertanyaan dari saya, kira-kira kapan COVID-19 ini bisa turun? Di Surabaya atau di Indonesia ya? Di Surabaya. Di Surabaya. Dan secara umum di Indonesia. Dan secara umum di Indonesia ya.
Ya, kebetulan tadi pagi kita di Universitas Airlangga memang melakukan suatu kalkulasi yang karena kita juga berkepentingan ya terhadap prediksi ini, mengingat kita di Universitas Airlangga juga akan melaksanakan new normal gitu, sehingga perlu adanya gambaran kondisi COVID dalam 6 bulan ke depan. Nah, berdasarkan tren data yang sudah kami kumpulkan selama 3 bulan terakhir, dan kemudian kita lakukan modeling berdasarkan teori SIR ya, susceptible, infected, dan recovery person. Itu ada beberapa skenario yang intinya adalah saat ini kita sedang berada di puncak di Surabaya. Ya. Nah, dengan adanya pelonggaran PSBB, kita skenario pertama akan ada puncak di atas puncak, itu sekitar 1 atau 2 minggu ke depan. Itu skenario pertama. Iya. Bila tidak ada pengetatan protokol kesehatan pasca PSBB ini. Ya, jadi puncak kita itu yang akan melanda itu ternyata akan naik lagi, ya, sehingga kasus baru dari COVID-19 ini akan meningkat dalam 2 minggu ke depan. Skenario kedua adalah kalau misalnya pasca PSBB ini bisa dilakukan pengetatan, maka sekitar bulan Agustus atau September bisa kita perkirakan kasusnya melandai. Ya, dengan catatan itu tadi ada pengetatan di bidang protokol kesehatan di masyarakat. Ya, Agustus September akan melandai dan kasus ini mungkin akan tetap ada sampai tahun depan, walaupun itu dalam taraf yang bisa dikendalikan. Ya, jadi kalau kita bilang pandemi ini kapan selesai, mungkin pandemi bisa selesai, tetapi transmisi itu masih akan terus berjalan. Ya, pandemi itu kan apa kata WHO begitu kan? Tapi apakah di Indonesia ini masih tetap ada virus corona atau tidak? Ya, masih sampai tahun depan gitu kan. Tapi dalam taraf yang bisa dikendalikan. Skenario ketiga nanti akan ada puncak kedua, itu sekitar September, walaupun puncaknya tidak terlalu tinggi. Itu apabila kemudian kampus-kampus di universitas di Surabaya, tidak aja di UNER, itu sudah mulai berdatangan tanpa melakukan protokol kesehatan seperti screening dan lain sebagainya. Itu akan ada puncak kedua sekitar September, kemudian melandai sekitar Desember. Ya, jadi pada prinsipnya secara umum kita bulan September itu sudah turun dengan berbagai macam skenario tadi. Oke. Makasih, Dr. Atila. Ini menarik ya. Saya ke Dr. Corona. Dr. Corona, kalau berdasar pada pengalaman Dr. Corona ketika masih aktif di gugus tugas pemerintah pusat, data-data seperti ini sebenarnya menjadi referensi nggak oleh pemerintah pusat, terutama gugus tugas, untuk didiseminasi kepada provinsi atau kabupaten-kabupaten sebagai rujukan? Setahu saya sampai saya selesai bertugas memang belum pernah ada diseminasi, dan memang baru minggu lalu ya setelah saya selesai pulang itu ada pertemuan untuk mendiseminasikan terkait dengan indikator-indikator ya. Ada banyak indikator, yaitu ada 15 indikator kesehatan masyarakat ya. Ya, ini yang konsepnya yang kalau sekarang istilahnya new normal itu kan juga saya indonesiakan masyarakat produktif dan aman ya. Itu ada. Jadi memang baru minggu lalu ada 15 indikator yang memang disosialisasikan ke daerah-daerah terkait ini. Ya, oke. Artinya memang pada fase-fase sebelumnya data-data dari pusat belum sampai kemudian menjadi bahan diseminasi di level provinsi maupun wilayah, ya, Dr. Una ya. Nah, ini menarik ini ketika menyimak yang demikian, Bu Ama, kira-kira apakah memang kemudian komunikasi antara pusat, kemudian wilayah dan daerah ini memang sudah terjalin dengan rapi ya, kalau Bu Ama mencermati dalam konteks Bu Ama sebagai pengamat kebijakan publik begitu, Bu Ama? Ini mungkin kerjasama atau komunikasinya itu masih
perlu ditingkatkan ya. Data-data yang didapat di pusat dan di daerah itu belum sinkron. Jadi sinkronisasi data itu menjadi penting untuk melandasi kebijakan nasional. Ini yang perlu ditingkatkan. Jadi kemarin kebetulan ada diskusi dengan kantor staf presiden berkaitan dengan perbedaan data. Ini juga menjadi concern karena kebijakan itu didasarkan pada data, tidak berdasarkan asumsi ya. Jadi ini yang masih sering, jadi kebijakan itu berdasarkan asumsi atau pendapat ahli saja tanpa didasarkan pada data. Oleh karena itu harmonisasi data itu menjadi kewajiban. Kemudian yang kedua, daerah itu juga perlu mencermati datanya sendiri. Kalau tidak harus nunggu dari pusat misalnya, dengan kerjasama perguruan tinggi seperti tadi UNER tadi sudah bisa memberikan kepada pemerintah Jawa Timur. Di Jogja misalnya dengan epidemiolog dari UGM, di Jakarta epidemiolog dengan dari UI misalnya. Jadi ini bisa melalui perguruan-perguruan tinggi itu bisa menyeplai data untuk memberikan kebijakan di daerah masing-masing. Seberapa kuat kemudian kalau pemerintah pusat mampu menekan kepada pemerintah provinsi? Sebetulnya ini yang diharapkan bisa terjadi ya, sehingga kenapa tadi Presiden ke gugus tugas tadi berkunjung ke BNPB hari ini, karena tim percepatan ini diharapkan bisa mendesak tim percepatan atau gugus tugas di wilayah-wilayah. Jadi melalui pendekatan tadi gugus tugas wilayah itu diharapkan bisa ya mempercepat seperti gugus tugas yang di nasional. Oke, Pak Tamhid. Jadi kalau kemudian UNAIR melakukan Muhammadiyah Jawa Timur sendiri, apa yang dilakukan untuk mendorong pemerintah daerah atau kota, termasuk provinsi misalnya begitu, untuk kemudian ini loh ada data demikian, jadi kemudian menjadi referensi bersama agar menentukan ABCD itu berbasis pada data, kenyataan dan fakta di lapangan. Apa yang telah dilakukan oleh MCC PWM Jawa Timur, Pak Tamhid, kepada pemerintah? Ya, pertama tatkala PSBB ini sudah dilepas, ini kan kita seperti ambyar gitu ya. Jadi segala hal yang kemarin-kemarin itu sangat rigid, ketat. Nah sekarang ini sudah euforia. Saya tadi berangkat dari rumah lewat jalan raya itu sudah penuh mobil, di tol exit tol itu juga macet, menandakan bahwa ini kembali seperti sebelum ada COVID-19. Nah, oleh karena itu menurut saya pemerintah ini harus senantiasa melakukan sosialisasi. Apa sih sesungguhnya masa transisi menuju ke new normal ini? Ini yang harus menurut saya didefinisikan sehingga masyarakat tahu, atau untuk menyambut kebiasaan kehidupan baru itu seperti apa. Nah, kalau Mas Mukti itu kan menyebutnya ke depan ini kita menghadapi new reality. Nah, ini pemerintah memiliki kewenangan ya untuk mendefinisikan sesungguhnya apa yang harus kita lakukan agar masyarakat ini tahu betul. Kemudian yang kedua, pemerintah harus membentuk ya semacam sebuah gugus keamanan pada level berbagai level ya. Termasuk kemarin itu kita di kampung-kampung itu kan ada kampung tangguh. Oleh karena itu satgas yang dibentuk seperti kemarin itu menurut saya sangat efektif karena kita langsung bersentuhan dengan komunitas-komunitas yang ada di level bawah sehingga kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Kemudian yang ketiga, pemerintah pusat, provinsi maupun kota kabupaten ini harus membuat kebijakan itu harus konsisten. Jangan sampai kemudian ada yang melonggarkan, kemudian seperti menjelang hari raya di Masjid Akbar Surabaya, kemudian ada surat dari provinsi yang membolehkan untuk hari raya, itu kemudian semuanya menjadi ambyar dan semuanya mengikuti apa yang dilakukan oleh pemerintah provinsi. Ya, kemudian PWM Jawa Timur dengan keras kemudian minta supaya ditinjau kembali dan alhamdulillah ditinjau kembali dan akhirnya kita juga bisa menyaksikan sampai hari ini masih dipertahankan. Nah, kemudian yang keempat, pemerintah jangan tergesa-gesa membuka sekolah-sekolah. Ya, karena terus terang apa yang disampaikan oleh Dr. Toila tadi,
kalau nanti ada gelombang yang kedua pada bulan Agustus, September, itu saya kira nanti ya anak-anak sekolah ini akan pasti ya akan kena dampaknya. Nah, oleh karena itu pemerintah harus memberikan edukasi ya dan memberikan bimbingan kepada sekolah-sekolah. Muhammadiyah ini di Jawa Timur memiliki 1.009 sekolah yang jumlah siswanya itu sangat banyak sekali. Nah, oleh karena itu ini membutuhkan sebuah edukasi yang memang bisa menjamin bahwa anak-anak sekolah ini tetap menjadi sehat dengan caranya tanpa harus mereka datang ke sekolah. Nah, ini menjadi perbincangan kita dan alhamdulillah ini sudah kita persiapkan dan terutama dimotori oleh Dikdasmen wilayah Jawa Timur. Kemudian yang kelima, bahwa di berbagai tempat sudah kita ketahui ada zona hijau, ada zona kuning, ada zona merah. Mendorong kepada pemerintah supaya memperbanyak PCR ini ya untuk melakukan tes kepada masyarakat agar zona-zona tadi itu sudah terpetakan dan bisa kita lakukan ya, misalnya untuk daerah hijau yang kemudian diperkenankan untuk membuka aktivitas, atau di daerah yang terpencil yang memang kampung situ tidak ada orang lain, maka itu pun juga bisa dilakukan. Nah, terutama yang tadi yang disampaikan oleh Dr. Toila itu saya kira penting sekali untuk mendorong pemerintah supaya melakukan PCR. Ya, itu untuk membantu dan memberikan kenyamanan kepada kita. Kemudian yang keenam, yang tidak kalah pentingnya adalah pemerintah harus memberikan rasa aman terhadap petugas medis, perawat, dokter, dan lain sebagainya di rumah sakit yang ada ini, agar narasi yang sekarang berkembang itu bahwa sesungguhnya COVID-19 ini tidak berbahaya, ini adalah konspirasi, ini bla 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 bla, yang kemudian masyarakat akhirnya mengikuti protap yang paling ringan, bukan protap yang dilakukan oleh dinas kesehatan atau yang berkecimpung di bidang kesehatan. Protokol kesehatan memang sangat rigid sekali dan itu oleh masyarakat itu tidak disenangi. Nah, oleh karena itu pemerintah harus memberikan rasa nyaman dan aman kepada petugas maupun kepada masyarakat agar terus-menerus melakukan protokol kesehatan. Terima kasih Pak Tauhid. Iya, terima kasih ya. Hal yang sangat penting bagi kita sekalian dan kita dorong kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Baik Bapak Tauhid, terima kasih atas penjelasannya. Tapi nanti kita tahan dulu, kita lanjutkan di sesi berikut ini. Tetaplah bersama kami. Rumah sakit menjadi garda terdepan dalam penanggulangan COVID-19 dan dapat juga menjadi benteng terakhir. Maka dari itu, Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah siap menjadi rumah sakit yang melayani pasien COVID-19 dengan dukungan fasilitas yang optimal. Saat ini, telah ada 77 Rumah Sakit Muhammadiyah Aisyah yang membantu dalam penanganan COVID-19. Bahkan, tidak hanya itu, Muhammadiyah juga mewujudkan rumah sakit darurat untuk penanganan COVID-19. Ikhtiar ini sebagai wujud Muhammadiyah dalam membantu pemerintah memerangi COVID-19. Bersatu perangi Corona. Batik nasional Muhammadiyah sudah menjadi kebanggaan bagi setiap warga Muhammadiyah. Bahkan, pimpinan pusat Muhammadiyah secara resmi menggunakan batik nasional untuk pertemuan nasional maupun internasional. Dua kader Muhammadiyah, Iqbal dan Sarah, peraih medali emas di kejuaraan pencaksilat Asian Games, menjadi bagian ikon brand ambasador batik nasional Muhammadiyah. Kami bangga berbatik nasional Muhammadiyah. Untuk pemesanan lebih lanjut, hubungi
Baik pemirsa yang ada di rumah, masih di Covid Talk on TV, dan saat ini sudah ada di segmen terakhir acara ini, dan saya ingin menanyakan kepada Dr. Athoillah terlebih dahulu ya Pak Budi ya. Kita akan menanyakan terkait dengan closing statement mungkin, terkait dengan pesan maupun kepada pemerintah atau kepada masyarakat. Ya, jadi kalau kita lihat data yang jelas saat ini kita masih dalam posisi tanggap darurat, ya, bukan pada fase tahap pemulihan. Nah, kemudian apakah kemudian PSBB perlu dilanjutkan atau tidak? Saya kira secara normatif perlu. Tetapi bahwa kemudian ada anggapan lain, misalnya bahwa aspek ekonomi terdampak cukup parah, saya kira konsekuensinya apabila PSBB ini kemudian dilonggarkan ya ada dua. Yang pertama, empowerment masyarakat agar lebih patuh pada protokol kesehatan yang pertama. Yang kedua, tes harus lebih masif. Karena sebenarnya PSBB itu tidak untuk mengeliminasi penyakit ini. Filosofi PSBB itu adalah hammering the curve, menekan agar kurvanya itu nggak terlalu tajam sehingga kasus-kasus yang muncul masih bisa tertangani oleh kapasitas fasilitas kesehatan medis kita. Ya, nah itu adalah upaya ketika kita tidak bisa mengidentifikasi mana yang sakit, mana yang sehat. Nah, ketika kemudian PSBB dilonggarkan, konsekuensinya kita harus mengidentifikasi dong mana yang sakit atau mana yang sehat. Caranya yaitu dengan tes masif, sehingga kalau misalnya dari tes masif itu lebih ketahuan mana yang sakit, mana yang tidak. Nah, yang sakit ini kemudian diisolasi dan diobati dan dipisahkan dari yang sehat. Jadi saya kira seperti itu. Intinya kita sekarang masih dalam posisi tanggap darurat, tapi kalau misalnya ada keterpaksaan di aspek yang lain dan ekonomi dan sebagainya, konsekuensinya harus tes masif itu harus dijalankan. Baik, kalau saya kira mungkin itu dari saya. Kalau dari Dokter Athoillah sendiri tadi menekankan tes masif itu harus dijalankan. Kalau dari Dokter Corona sendiri bagaimana dokter? Saya kira mungkin kalau saya sependapat dengan Dr. Athoillah bahwa ini memang lagi masanya tetap ini masa tanggap darurat. Dilihat dari kurvanya yang saat ini pun bahkan itu PCR yang belum maksimal pun itu masih naik ya. Artinya apalagi nanti kalau PCR-nya ditambah pasti angkanya akan tambah naik. Artinya kondisi masih belum aman untuk Indonesia, dan PSBB pun kalau jika dilonggarkan itu dengan alasan non kesehatan, maka tentunya harus diperkuat di kesehatannya. Artinya kalau di bidang kesehatan lab PCR ditambah, kemudian diperkuat sektor kesehatannya. Karena pasti pada saat diperlonggar dengan edukasi masyarakat yang tidak dilakukan masif, korban ini akan banyak yang sakit. Dan otomatis beban di sektor kesehatan ini akan menjadi tinggi. Nah, artinya jika nanti suatu saat terjadi ledakan-ledakan karena edukasi yang mungkin kurang masif, masyarakat masih tidak patuh, regulasi untuk melakukan punishment juga tidak dilakukan. Nah, ini kan artinya akan memperbanyak pasien dan memperbanyak korban yang positif, dan apalagi nanti rumah sakit juga tidak disiapkan dengan baik atau fasilitas kesehatan di tingkat pertama juga tidak disiapkan dengan baik, maka akan terjadi beban yang berlebihan di sektor kesehatan. Saya kira itu aja. Ya, baik. Jadi saya kira memang itu harus diperkuat di protokol kesehatan dengan regulasi yang sangat keras gitu, dan juga memperkuat di sektor kesehatan. Terima kasih Dr. Corona. Ini menarik ini. Kalau kemudian Pak Tamhid, Muhammadiyah selalu menjadi pionir penggerak untuk tetap menghadang corona, merangi corona. Karena ini tadi Dr. Athoillah menyampaikan dan Dr. Corona menyampaikan bahwa saat ini masih tanggap darurat. Jangan berpikir dulu tentang transisi. Ini masih tanggap darurat. Kalau begitu kemudian role model seperti apa yang selalu dan akan terus dilakukan oleh Muhammadiyah Jawa Timur, tidak hanya kemudian dalam aspek kesehatan, di semua ini, di tempat ibadah, di sekolah dan yang lain, model ditanggap darurat seperti apa yang ditawarkan tetap kepada masyarakat? Ya, terima kasih. Secara singkat Pak, berhenti untuk melakukan edukasi kepada masyarakat bahwa COVID-19 ini berbahaya. Dan sudah kita saksikan betapa banyaknya para
pemangku kesehatan, dokter, perawat, dan lain sebagainya yang kemudian mendahului kita. Itu menunjukkan bahwa yang ahli di bidangnya saja terkena dan akhirnya beliau wafat. Apalagi kita yang tidak tahu tentang kesehatan, itu pasti bahwa COVID-19 ini adalah sangat berbahaya. Nah, oleh karena itu MC3 Muhammadiyah Jawa Timur ini terus-menerus akan melakukan dan mengedukasi kepada masyarakat bahwa ke depan harus kita lakukan ya dengan cara-cara yang ilmiah yang memang berdasarkan kepada ilmu pengetahuan. Nah, oleh karena itu, karena kita anggap bahwa pandemi ini cukup lama, maka harus ada kesiapan-kesiapan yang harus dilakukan oleh masyarakat. Maka Muhammadiyah Jawa Timur memberikan edukasi kepada masyarakat untuk melakukan ketahanan pangan kepada masyarakat secara umum. Ini menjadi penting dengan melakukan lumbung pangan dan lain sebagainya, dan ini sudah kita lakukan. Misalnya kepada masyarakat umum kita berikan, di samping kita memberikan bingkisan, tetapi kita juga mengusahakan untuk bahan-bahan pokok itu kita jual dengan harga yang relatif murah dan kita siapkan. Dan itu alhamdulillah respon masyarakat sangat bagus ya, sangat penting sekali. Baik, Pak Tamhid. Nah, kemudian Pak Tamhid, sekolah ini juga menjadi penting supaya bahwa anak-anak didik kita tetap menjadi sehat, tetapi tetap mendapatkan jaminan pendidikan. Ini juga menjadi penting bagi kita semua. Oleh karena itu, mari kita siapkan untuk menyongsong kepada perubahan Pak Tamhid, ya, Pak Tamhid ke depan ini menjadi sebuah kekuatan kita bersama. Baik, Pak Tamhid. Terima kasih Pak Tamhid atas penjelasannya ya. Artinya bahwa Muhammadiyah Jawa Timur masih menegakkan protokol untuk tetap sekolah jarak jauh, stay at home, kemudian rumah ibadah lebih baik di rumah aja ya Pak Tamhid ya. Terima kasih Pak Tamhid. Kita ke Bu Ama. Benar, tetapi kita terus terang tidak bisa kemudian memberikan penekanan kepada mereka, terutama untuk tempat ibadah. Karena tempat ibadah ini tatkala dibuka satu maka yang lain akan mengikuti. Nah, tetapi kita sampaikan bahwa tetap protokol kesehatan untuk mencegah penularan ini dengan menjaga jarak, menjauhi kerumunan, berperilaku sehat, ini menjadi sebuah edukasi yang harus kita kita sampaikan kepada masyarakat. Terima kasih Pak Tamhid. Nah ini closing Bu Ama, sekaligus menyimpulkan. Pentahelik ada pemerintah, masyarakat, dunia usaha. Bagaimana mengkolaborasinya? Memang bencana itu urusan semua pihak, bukan urusannya pemerintah saja. Jadi pemerintah berusaha membuat kebijakan, dan tadi kebijakannya juga sudah ditekankan bahwa tidak boleh cepat-cepat ke transisi darurat, jadi belum sampai ke pemulihan. Kalau di dalam konsep bencana itu ada siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat. Sekarang untuk bisa sampai ke transisi darurat itu harus ada prakondisi yang ketat. Tadi sudah ditegaskan oleh Presiden, kemudian harus tetap mensosialisasikan tadi protokol kesehatan secara ketat, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu masyarakat diminta juga untuk ikut bersama-sama. Jadi pemerintah sangat mengapresiasi upaya yang dilakukan organisasi masyarakat sipil seperti Muhammadiyah maupun lembaga-lembaga yang lain untuk terus bersama-sama menekankan disiplin masyarakat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan. Kalau tidak ya akan ada second wave, third wave, dan wave atau gelombang-gelombang lanjutan, itu tidak akan pernah selesai dalam waktu yang dekat tapi butuh lama. Oleh karena itu kerjasama pentahelik ya, jadi antara media, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat maupun pemerintah itu menjadi sebuah keniscayaan atau keharusan. Mungkin itu closing statementnya, supaya kita bersama-sama kita melakukan bisa perangi corona. Baik, terima kasih kepada para pembicara kita pada sore hari ini, kepada Bu Ama, Dokter Corona, Dokter Atoila, dan juga Pak Tamhid ya yang sudah menjelaskan dengan rinci ya Pak Budi ya. Dan juga saya ingin berterima kasih kepada para pemirsa yang ada di rumah untuk selalu menonton Coffee Talk on TV setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 4 sore sampai dengan 5 sore. Dan juga saya Syifa Agristia pamit, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.